Halo, selamat pagi semuanya. Sekarang saya ada di Malang dan lebih tepatnya mungkin di Karangbesuki ini daerahnya. Dan suara saya sambil ditemani sama suara orang apa ya? Istilahnya di masjid begitu. Nah, jadi candi ini merupakan candi peninggalan kerajaan Kanjuruan. Nama kerajaannya sih kita nggak tahu ya. Tetapi karena memang ada prasasti yang itu namanya Prasasti Kanjuruan, dan kebetulan di sini ada candi yang dibangun oleh Raja Gajayana yang itu pada abad ke-8, dan itu tertulis di dalam prasasti yang namanya Prasasti Dinoyo. Nah, candi ini itu candi yang ada relung-relungnya bolong seperti itu, tapi patungnya sudah nggak ada. Jadi kemungkinan sudah diambil. Nah, kebetulan patung yang di sini, yang di depan ini itu merupakan patung yang berisi Ganesha. Siapa itu Ganesha? Jadi Ganesha ini merupakan anak dari Dewa Siwa. Dan kita tahu bahwa Ganesha ini merupakan dewa ilmu, pengetahuan, dan dewa perang. Nah, di dalam relungnya tadi harusnya itu digambarkan Ganesha-nya itu dalam posisi duduk. Nah, kemudian Ganesha itu digambarkan dengan kepala gajah, perutnya gendut, dan ada 4 tangan. Nah, tangan yang di depan, tangan kanannya itu memegang gading, tangan kirinya itu memegang mangkok, dengan kemudian yang bagian belakangnya itu memegang kapak dan tasbih. Nah, kemudian kita akan lihat lagi relung yang satunya. Kira-kira ada relung apa lagi ya? Nah, lihat ini. Nah, ini relung yang berikutnya. Ini masih ada relungnya. Ini gambar apa? Nah, ini adalah Arca Durga. Arca Durga Mahesa Suramardi. Aduh, namanya susah banget. Mahesa Suramardini. Nah, Arca Durga ini itu digambarkan dengan bentuk yang dia di atas lembu. Itu masih ada kelihatan bentuk lembunya. Durga ini merupakan istri dari Dewa Siwa. Nah, dalam posisi kalau dalam posisi kalem itu Dewi Parwati, tapi kalau dalam posisi marah maka dia akan berubah wujud menjadi menjadi Betari Durga, yang itu muncul untuk mengalahkan raksasa Mahesasura. Itu seperti itu. Jadi kebetulan ini relungnya masih ada wujudnya. Jadi itu sangat bagus sekali. Sekarang kita coba lihat yang di sebelah sini. Nah, di sebelah sini ada 2 relung, tetapi relungnya sudah kosong. Nah, relungnya itu berisi apa saja? Nah, di sebelah kiri candi ini, di sana itu harusnya berisi Mahakala. Mahakala itu merupakan perwujudan dari Dewa Siwa dalam posisi dia sedang marah begitu, sehingga dia bentuknya itu menyeramkan. Dan Mahakala yang di sana itu digambarkan dengan keadaan bertelanjang dada dengan menggunakan kalung, kemudian dia menggunakan kain lipatan di bawah pusar, sementara tangan kanannya itu dia menghunus pedang, dan yang kiri itu dia membawa gada. Itu kalau yang di sebelah sana. Nah, yang di sebelah sana itu adalah Nandiswara. Nandiswara itu siapa? Nah, Nandiswara itu ya, dia bentuk juga dari Dewa Siwa. Kemudian ini karena
patungnya sudah nggak ada sih. Intinya antara Nandiswara dan Mahakala itu merupakan sepasang arca penjaga pintu. Ini karena ini adalah pintunya ya. Jadi ini adalah pintunya. Nah di dalamnya itu ada perwujudan Lingga dan Joni. Kita bisa masuk nggak ya? Kita bisa masuk. Kita bisa lihat ke dalam. Nah itu ada Lingga ya. Jadi kalau kalian tahu bahwa di setiap candi Hindu Buddha pasti ada perwujudan Lingga dan Joni. Lingga dan Joni merupakan perlambang dari kesuburan. Lingga itu adalah bagian ininya, sementara Yoni itu bagian lubangnya. Nah, tapi yang saya sedihkan adalah ini sudah dicoret-coret ya. Jadi itu yang membuat saya sedih karena tangan-tangan jahil. Sehingga ada tulisannya Pramuka, tulisan apalagi ini. Apalagi ya? Auri. Pokoknya tulisan tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, mari kita lanjut. Sambil lihat wajah saya ya, ini wajah saya. Oke. Nah, ini adalah relung yang terakhir. Jadi setiap sisi itu pasti ada relungnya dan di sana itu ada tulisannya apalagi itu ya. Coretan-coretan huruf nggak jelas itu. Siapa sih yang nulis kayak gitu tuh? Sedih saya melihatnya. Nah, tetapi seandainya itu ada patungnya, maka itu adalah Agastya. Agastya itu nama lain dari dewa guru. Nah, dan dewa guru inilah yang dianggap menyebarkan agama Hindu ke selatan, termasuk di wilayah Indonesia. Biasanya Agastya itu digambarkan dengan posisi berdiri. Posisi berdiri dengan dua tangan, wajahnya itu tua, memiliki kumis dan juga jenggotnya panjang, memiliki perut gendut, dan dia itu memegang kendi dan tasbih. Nah, di sampingnya itu ada yang namanya tombak atau bukan tombak sih, tapi lebih tepatnya trisula. Tetapi ini sudah tidak ada. Itu yang disedihkan. Nah, tapi kalian bisa lihat batu-batunya ini seperti apa. Ini masih ada relief-reliefnya. Nah, untuk relief-reliefnya saya kurang begitu paham ya. Tapi kalau kalian ke Karangbesuki dan ingin melihat candi ini, saya sarankan kalian datang ya. Ini juga orang nulis relief pakai aksara Jawa, tetapi jelas ini tulisan baru karena ini seharusnya tidak ada. Nah, candi ini itu ditemukan pada tahun 1921 oleh kantor apa ya? Intinya Praja. Intinya Kota Malang saat itulah. Nah, kemudian karena ditemukannya di tahun 21, kemudian tahun 23 itu langsung dilakukan pemugaran. Nah, jadi saya ulang ya, jadi candi ini itu ukurannya 11 kali 11 meter dan tadi di bagian tengah ada relungnya yang berisi Lingga dan Yoni. Kemudian di samping-sampingnya ada 5 relung yang itu setiap relung ada patungnya, tapi yang masih tersisa patungnya hanya patung dari Durga Mahesa Suramadini itu. Nah, ini ditemukan pada tahun 1921, kemudian pada tahun 1923 sampai 1926 dipugar oleh Dinas Purbakala Hindia Belanda pada masa kepemimpinan Van de Bosch. Kemudian pada tahun 1990 sampai 1993 dipugar kembali oleh Dinas Purbakala Jawa Timur. Oke, saya lanjut ya. Oke, candi ini kenapa sih kok dinamakan Candi Badut? Nah, menurut salah satu referensi, nama kecil dari Raja
Gajayana itu adalah Liswa. Liswa itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu adalah badut. Nah, sehingga makanya namanya adalah badut, gitu aja, Candi Badut. Walaupun ada referensi lain pada saat ini ditemukan itu ada pohon yang namanya badut gitulah yang ada di atas ini begitu. Nah, biasanya kalau candi-candi seperti ini itu selalu terbagi menjadi 3 bagian ya, yaitu bagian dasar, bagian tengah, dan bagian atasnya. Bagian dasar itu melambangkan sifat manusia yang masih dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, sementara itu kalau bagian tengah itu melambangkan dunia di mana manusia berusaha untuk mengalahkan nafsu duniawinya. Nah, kalau bagian atas itu melambangkan manusia yang sudah bisa melepaskan nafsu duniawiannya. Nah, itu seperti itu. Nah, biasanya itu arahnya sudah ke arah surga, ke arah apa ya, surga loka atau apa. Intinya manusianya itu dia benar-benar sudah terbebas dari kehidupan duniawi seperti itu. Nah, oke, saya rasa sampai di sini dulu. Nanti akan saya lanjutkan. Oke, bentar ya. Sepertinya saya tetap harus ngambil yang di dalam. Karena yang di dalam itu yang paling penting. Ya, saya masuk lagi. Ya, kembali lagi ini adalah lingga atau perlambang dari apa ya? Dewa Siwa atau perlambang dari yang namanya alat kelamin pria begitu. Lingga, sementara Yoni adalah lubang melambangkan istri dari Dewa Siwa, melambangkan wanita. Nah, dan biasanya kalau ada lingga ada Yoni, karena itu melambangkan kesuburan, melambangkan kehidupan manusia yang apa ya, berkembang biak seperti itu. Jadi kalau ada seperti ini pasti ada lubangnya juga, nggak mungkin nggak. Kalau karena itu adalah suatu keteraturan. Ini lihat tulisannya, ada tulisan-tulisan yang bikin saya sedih karena dicoret-coret. Oke ya, terima kasih. Nanti kita lanjutkan ya. Ayo datang ke